Pembelajaran alamiah. Pembelajaran alamiah atau pembelajaran di luar ruangan atau yang disebut dengan outdoor study adalah metode pembelajaran yang dilakukan di alam terbuka atau bebas dengan tujuan untuk memperkenalkan siswa terhadap lingkungan yang ada di sekitar. Jenis pembelajaran alamiah adalah yang pertama, pembelajaran dengan metode cooperative learning, direct and indirect, dan metode langsung. Macam pembelajaran alamiah yaitu ada eksperimen, penelitian, bermain peran, dan observasi. Kegiatan itu dilakukan agar siswa lebih dekat dengan alam sekitar serta langsung terjun dalam alam nyata yang mereka hadapi. Dengan demikian, kemampuan mereka dapat terekspos secara bebas. Selanjutnya, sarana-prasarana pembelajaran alamiah. Yang pertama, kondisi geografis. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sarana secara umum, yaitu dapat diartikan sebagai penunjang yang digunakan dengan maksud tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sarana lebih mengarah kepada bentuk fisik atau sesuatu lain yang digunakan secara langsung oleh yang berkaitan. Sedangkan prasarana merupakan fasilitas yang menunjang tercapainya suatu tujuan atau maksud yang bekerja secara tidak langsung. Prasarana digunakan sebagai penunjang utama untuk terselenggaranya sesuatu. Sarana-prasarana pembelajaran di lingkungan alamiah ada 4. Yang pertama, kondisi geografis. Kondisi belajar adalah suatu keadaan yang dapat memengaruhi proses dan hasil belajar. Kondisi geografis pada umumnya dapat dikatakan melatar belakangi kegiatan belajar. Keadaan lingkungan belajar yang optimal akan berbeda sekali hasil belajarnya bila dibandingkan dengan keadaan lingkungan yang kurang nyaman. Contoh keadaan kondisi geografis yang kurang nyaman adalah kebersihan lingkungannya, udara yang panas, ruang belajar yang tidak memenuhi syarat, alat-alat pelajaran yang tidak memadai, dan kualitas proses belajar mengajar. Hal-hal seperti itulah yang menjadi anak didik menjadikan tidak nyaman dalam belajar. Walaupun harus seperti itu juga, hasil belajarnya juga berbeda dengan keadaan geografis yang memadai atau nyaman. Selanjutnya, guru. Peranan guru adalah yang pertama, memelihara, mengatur media untuk menciptakan suatu belajar yang menggembirakan. Yang kedua, memelihara dan mengatur sasaran pembelajaran berorientasi pada keberhasilan siswa belajar. Dan yang terakhir, mengorganisasi belajar siswa sesuai dengan prasarana dan sarana secara tepat guna. Yang ketiga adalah siswa. Siswa adalah inti dari proses belajar mengajar. Keterlibatan siswa bisa diartikan sebagai siswa berperan aktif sebagai partisipan dalam proses belajar mengajar. Menurut Dimjati dan Mudijono 1994, 56-60, keaktifan siswa dapat didorong oleh peran guru. Guru berupaya untuk memberi kesempatan siswa untuk aktif, baik aktif secara mencari, memproses, dan mengelola perolehan belajarnya. Dan yang terakhir ada media pembelajaran. Media pembelajaran atau media pendidikan adalah sesuatu yang sifatnya agak berbeda dari alat pelajaran atau alat peraga. Media itu merupakan perantara. Media pendidikan mempunyai makna yang sama dengan media dalam suatu komunikasi, karena pendidikan juga merupakan komunikasi, yaitu komunikasi antara pendidik dan peserta didiknya. Jadi, media adalah segala sesuatu yang di dalamnya terkandung makna komunikasi yang bertindak sebagai saluran atau perantara komunikasi. Oleh karena itu, media pembelajaran dapat didefinisikan segala sesuatu yang berisikan pesan berupa materi pelajaran dari pihak pemberi materi
pelajaran kepada pihak yang diberi pelajaran atau yang menerima pelajaran. Media adalah suatu alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan. Media pembelajaran adalah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan yang berkaitan dengan pembelajaran. Pembelajaran itu sendiri dapat diartikan sebagai proses komunikasi antara pengajar, pembelajar, dan bahan ajar. Tujuan media pembelajaran diantaranya adalah: yang pertama, mempermudah proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Yang kedua, meningkatkan efisiensi proses pembelajaran. Yang ketiga, menjaga relevansi antara materi pelajaran dengan tujuan belajar. 4. Membantu konsentrasi pembelajar dalam proses pembelajaran. Ada pula manfaat media pembelajaran, yaitu: yang pertama, pengajaran lebih menarik perhatian dari peserta didik sehingga dapat menambah motivasi untuk giat belajar. Yang kedua, bahan pengajaran lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih mudah dipahami peserta didik sehingga tujuan pembelajaran lebih mudah tercapai. Yang ketiga, metode pembelajaran bervariasi sehingga para peserta didik tidak merasa bosan. Yang keempat, peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan belajar karena mereka tidak hanya sekedar bertindak pasif sebagai pendengar saja. Manfaat media pembelajaran bagi pembelajar: yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. 2. Memberikan dan meningkatkan variasi belajar. 3. Memberikan struktur materi pembelajaran. 4. Memberikan inti informasi pelajaran. 5. Merangsang pembelajar untuk berpikir dan beranalisis. 6. Menciptakan kondisi dan situasi belajar tanpa tekanan. 7. Pelajar dapat memahami materi pelajaran dengan sistematis yang disajikan pengajar. Baik, itu saja dari kami. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.